Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita masih mempelajari mengenai bangun ruang sisi datar bagian kedua. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, diawali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Simak ya videonya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami mengenai prisma dan limas. Yang kedua, siswa mampu membedakan, menentukan luas dan volume permukaan prisma dan limas. Disimak ya video pembelajaran kali ini. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu tentang kubu. Kita akan mempelajari bangun ruang sisi datar mengenai prisma dan limas. Nah, sudah kita bahas sebelumnya. Untuk prisma dan limas itu contoh dalam kehidupan sehari-harinya, seperti di sini ada gambar coklat ya. Dan ini merupakan pengaplikasian dari prisma. Nah, di sini ada piramida yang merupakan bentuk dari bangun ruang sisi datar untuk limas. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai prisma. Nah, yang pertama pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang yang berbentuk segi banyak yang sejajar dan sisi tegak yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Yang kedua ada macam-macam prisma. Yang pertama ada prisma segitiga, kedua prisma segi empat, ketiga prisma segi N. Nah, pemberian nama prisma ini berdasarkan banyak segi pada alasnya. Kalau alasnya ada, berarti ada berbentuk segi 4 atau segi 5, nah berarti itu merupakan nama dari prismanya. Jadi kalau misalnya N-nya 6, berarti prisma segi 6. Selanjutnya ada unsur-unsur prisma. Unsur-unsur prisma itu yang pertama jumlah titik sudutnya. Jumlah titik sudutnya itu adalah 2N. Yang kedua, jumlah bidangnya. Jumlah bidang itu N plus 2. Yang ketiga, jumlah rusuknya itu sama dengan 3 kali N. Yang keempat, jumlah diagonal bidangnya N kali N plus 1. Yang kelima, jumlah diagonal ruangnya adalah N kali N min 3. Nah, kenapa di sini ada N? Jadi, N ini tergantung dari bentuk prismanya. Apakah segitiga, segi 4, segi 5. Dan sampai segi N. Kalau dia segitiga, berarti N-nya ganti sama 3 ya. Unsur-unsur di sini, misalnya jumlah titik sudutnya 2 kali N. N-nya ganti sama 3. Jumlah bidangnya N plus 2, berarti 3 tambah 2. Jumlah rusuknya 3 kali N, berarti 3 kali 3. Jumlah diagonal bidangnya N kali N plus 1, berarti 3 dalam kurung 3 tambah 1. 3 tambah 1 dulu, 4. 4 kali 3, 12. Selanjutnya jumlah diagonal ruangnya N kali N min 3. Berarti 3 dalam kurung, 3 kurangi 3 kan 0. 0 kali 3, 0. Nah, di sini berarti prisma segitiga ini dia tidak punya diagonal ruang karena 0 ya. Seperti itu. Jadi N-nya itu tergantung dari prisma, jenis prismanya, apakah segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7 dan sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai prisma segitiga. Apa sih prisma segitiga? Prisma segitiga itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segitiga dan sisi tegaknya berbentuk segi 4. Nah, sifat-sifat prisma segitiga itu yang pertama memiliki 2 sisi berbentuk segitiga dan 3 sisi berbentuk persegi panjang.
jumlah bidangnya itu ada 5 ya. Nah, bidangnya itu ada 5 tuh, ada atas, ada bawah, ada kiri, kanan, sama depan. Yang kedua, dia memiliki 9 rusuk, dan yang ketiga memiliki titik sudut, dan yang keempat memiliki jumlah diagonal bidang 12, seperti yang sudah dicontohkan tadi di awal. Nah, ini ada gambarnya. Ada sisi atas, ada titik sudut, ada sisi tegak, rusuk, dan ada sisi bawah atau alas. Nah, ini adalah jaring-jaring prisma segitiga. Untuk memperoleh jaring-jaring prisma, kita harus memotong prisma seperti contoh berikut. Nah, ini ada kelilingnya, ada tingginya. Jadi ketika prismanya dipotong akan membentuk seperti ini jaring-jaringnya. Nah, untuk rumus prisma sendiri, yang pertama ada rumus volume. Volume itu dicari dari luas alas dikali tinggi. Nah, alasnya itu kan dia segitiga ya, berbentuk segitiga, berarti luas segitiga ya dikali tinggi. Nah, selanjutnya rumus luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu dalam kurung 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak, atau juga bisa kita dapat dari 2 dikali luas alas dalam kurung ditambah keliling alas kali tinggi. Mau pakai rumus yang atas, yang bawah sama saja. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh ya. Contoh yang pertama, mencari C, D, E, F memiliki tinggi 30 cm. Jika alas prisma adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya AC sama dengan 8 cm dan BC sama dengan 6 cm, tentukan luas permukaan prisma. Nah, tadi katanya untuk luas, kita akan mencari luas permukaan prisma. Nah, kita akan mencari dulu luas sisi keliling alas kali tinggi dan juga luas bidang alasnya. Nah, dengan cara kita lihat alasnya itu dia adalah berbentuk segitiga. Nah, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari sisi miringnya. Nah, kan itu sisi tegaknya 6 cm dan 8 cm ya. Berarti kita cari dengan cara AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. AB kuadratnya itu yang akan kita cari ya, sisi miringnya. AC kuadratnya itu adalah 8 kuadrat ditambah BC kuadrat. BC-nya itu adalah 6 cm. 6 kuadrat. Nah, 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. Hasilnya adalah 100 cm. Nah, itu masih AB kuadrat. Selanjutnya untuk mencari AB kita akarkan. Jadinya akar 100 itu adalah 10. Jadi AB-nya itu adalah 10 cm. Selanjutnya kita cari luas segitiganya. Luas segitiganya itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi bagi setengah alas kali tinggi. Nah, setengah alasnya 6 kali tingginya 8. 6 kali 8 48 dibagi 2 24 cm. Lalu kita substitusikan ke rumusnya, luas permukaan prismanya. Nah, boleh ditulis seperti tadi, mau 2 kali luas alas bidang dulu atau mau luas sisi tegak dulu boleh. Nah, didapat luas sisi tegak itu tadi katanya keliling jumlahkan ya. Tadi yang AB itu 10, berarti 10 tambah 6 tambah 8 dikali tingginya berapa tadi? Tingginya itu adalah 30 cm ditambah 2 kali luas bidang. 2 dikali luas bidang itu kan tadi luas segitiga ya, atau luas alas. Nah, luas alasnya itu adalah kita dapat luas segitiganya 24, berarti 2 kali 24. 10 tambah 6 tambah 8 dikali 30, hasilnya 720,
ditambah 2 kali 24, 48. Hasilnya 720 tambah 48 itu 768 cm persegi. Jadi luas prismanya adalah 768 cm. Yang kedua, mencari volume prisma. Nah, sebuah prisma dengan alas segitiga siku-siku dan tingginya 10 cm. Hitunglah volumenya. Nah, untuk mencari volume itu, rumusnya tadi luas alas kali tinggi. Nah, alasnya itu kita akan mencari dengan cara volume itu rumusnya luas alas kali tinggi. Kita cari dulu luas alasnya. Luas alasnya itu adalah menggunakan rumus segitiga. Segitiga itu rumusnya setengah alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya 12 cm dan tingginya itu 9 cm. 12 kali 9 dibagi 2 itu hasilnya 54 cm. Kita substitusikan ke rumusnya, volume itu luas alas kali tinggi. Luas alasnya tadi 54 dikali tingginya 10 cm. Hasilnya jadi 540 cm kubik. Ya, kalau luas ingat satuannya persegi, kalau volume satuannya kubik. Selanjutnya ada limas. Pengertian limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N yang kemudian dari sisi alas tersebut dibentuk sisi tegak berbentuk segi tiga yang bertemu pada satu titik puncak. Unsur-unsur limas. Nah, unsur-unsur limas segi N itu yang pertama jumlah titik sudutnya N tambah 1. Yang kedua jumlah bidangnya N plus 1. Dan yang ketiga, jumlah rusuknya itu 2 kali N. Yang keempat, jumlah diagonal bidangnya N per 2 dikali N min 3. Selanjutnya, tidak memiliki diagonal ruang. Nah, seperti prisma, limas ini punya banyak ukuran segi bentuknya. Nah, pemberiannya juga sama. Limas itu berdasarkan banyak segi pada alasnya. Apakah segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6. Tergantung dari alasnya. Nah, unsur-unsur yang barusan itu N-nya itu tergantung dari seginya. Apakah kalau segi 3 N-nya ganti sama 3, segi 5 berarti N-nya diganti dengan 5. Nah, kita di sini fokus ke limas segi 4. Untuk pengertiannya, limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi 4 yang kemudian dari sisi alas tersebut dibentuk sisi tegak berbentuk segitiga yang berbentuk pada satu titik puncak. Sifat-sifat limas segi 4 yang pertama memiliki satu sisi berbentuk segi 4 dan 4 sisinya itu berbentuk segitiga. Yang kedua dia memiliki 8 rusuk dan yang ketiga memiliki 5 titik sudut dan salah satu titik sudutnya disebut pula titik puncak. Titik puncak itu ada di paling atas yang T. Nah, yang keempat sisi alasnya berbentuk segi 4 dan sisi lainnya berbentuk segitiga. Nah, yang ketiga jaring-jaring limas segi 4. Untuk memperoleh jaring-jaring limas, kita harus memotong limas seperti contoh berikut. Nah, di situ ada gambar sisi alasnya, tingginya, titik sudut, dan alasnya. Nah, untuk rumus limas sendiri, yang pertama untuk volumenya itu dicari dari rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sedangkan untuk luas limasnya itu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak, atau bisa juga ditulisnya luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Contoh soal untuk limas. Yang pertama, kita akan mencari luas permukaan limas. Diketahui limas segi 4 berukuran dengan panjang rusuk meter dan tinggi 12 cm. Hitunglah luas permukaan limas. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama itu katanya untuk panjang rusuk alasnya itu berarti 10 cm ya semuanya. 10. Nah, tingginya 12 cm. Nah, kita akan cari menggunakan Pitagoras. Nah, jadi kita akan mencari TE-nya dengan cara setengah dari rusuknya, atau OE-nya itu adalah setengah dari rusuknya itu adalah 5, dan juga dengan
sisi tegak lurusnya itu dia 12 cm. Jadinya TE kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OE kuadrat. TO kuadrat itu tingginya itu 12 kuadrat ditambah OE itu setengah dari rusuknya. Tadi kan 10 ya. Berarti 5 kuadrat, 12 kuadrat 144, 5 kuadrat 25, sehingga didapatkan 169 dari 144 ditambah 25. Hasilnya itu selanjutnya kita akarkan. Kan tadi TE kuadrat itu 169. Berarti TE saja akar 169. Hasilnya 13 cm. Selanjutnya luas alasnya itu kan dia persegi ya. Berarti luas alas itu sisi kali sisi ya. Persegi itu kan sisi kali sisi 10 kali 10 100 cm persegi. Nah, luas sisi tegaknya itu dia adalah sebuah segitiga. Rumusnya itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Berarti setengah kali alasnya tadi 10 cm, tingginya kita dapat dari dari teorema Pythagoras, yaitu 13 cm. 10 kali 13 dibagi 2, hasilnya 65 cm persegi. Itu untuk luas sisi tegaknya. Luas permukaan limas itu sama dengan luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegaknya. Luas alasnya tadi 100 ditambah 4 dikali luas sisi tegaknya tadi 65. Hasilnya berarti 4 kali 65 dulu, baru ditambahkan 100. Hasilnya 360 cm persegi. Jadi luas permukaan limasnya adalah 360 cm persegi. Contoh kedua, mencari panjang diagonal sisi alas jika diketahui volume limasnya. Nah, sebuah limas segi 4 beraturan volumenya 12 A kuadrat cm kubik. Jika tinggi 59 cm, tentukan panjang diagonal sisi alas limas. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan volumenya, yaitu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, volumenya itu tadi katanya 12 A kuadrat. Sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali T-nya sudah diketahui 9. Selanjutnya, tadi kan ini ada 1/3 ya. Nah, untuk agar 1/3-nya hilang. Nah, itu kan ada 1/3 ya. 1/3-nya kita kali kan ke ruas kiri, jadinya 12 A pangkat 2 dikali 3 itu kan 36. Nah, 36 A kuadrat. Nah, kita bagi dengan 9 yang di ruas kanan. 9 itu kan di ruas kanan pengali, jadi pembagi di ruas kiri. Berarti 36 A kuadrat dibagi 9. Hasilnya 4 A kuadrat sama dengan luas alas. Nah, berarti luas alasnya 4 A kuadrat. Karena alas limas berbentuk persegi, maka panjang rusuknya itu adalah akar luas alas. Berarti akar 4 A kuadrat sama dengan 2 A kuadrat. Sehingga diperoleh panjang diagonal sisinya 2A akar 2 cm. Jadi panjang diagonal sisi alas limasnya adalah 2. Terima kasih telah menyimak materi pada pertemuan hari ini. Silakan untuk mengerjakan kuisnya di Quizizz. Terakhir pengerjaan hari Minggu ini ya. Sampai pukul 23.00. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan mengenai materi, silakan bisa didiskusikan di Google Classroom atau bisa japri. Terima kasih, tetap selalu jaga kesehatan. Kita lagi bertemu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.